Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Ada, Sekilas IT. 2 minggu lalu saya pernah nyobain RX 7700 XT, 6700 XT, dan sekarang saya pengen nyobain RX 7600 XT. Dan di GPU ini tuh ada sedikit kontroversi teman-teman. Apa itu? Nah, si RX 7600 XT ini dikasih VRAM 16 GB. Padahal sebelumnya tuh udah dirilis ya sama si AMD tuh 7600 polos 8 GB. Menurut saya sih itu udah paling pas gitu ya. Kalau dilihat-lihat speknya antara 7600 XT ini dengan 7600 yang polos itu tuh sama ya, mirip banget. Mulai dari bandwidthnya punya 288 GB per second, stream prosesor 2048, Ray Accelerator 32, AI Accelerator 64, dan di sini tuh hanya beda dari clock speednya aja. Ya memang versi XT ini tuh lebih sedikit aja. Terus untuk si TDP-nya ini lebih dilonggarkan, lebih digedein ya, up to 190 watt. Kalau misalkan 7600 yang polos itu hanya di 165 watt aja. Sisanya sih ya sama-sama aja gitu ya. Cuman ya VRAM-nya ini memang lebih gede. Nah, di sini tuh saya agak sedikit bingung teman-teman. Kenapa GPU kelas low end, ya khususnya low end di kelas 7000 series, kelas low end ini tuh dikasih VRAM sampai segede gitunya gitu ya. Apakah memang benar-benar game next gen butuh VRAM yang harus besar ya untuk bisa mendapatkan FPS lebih tinggi, untuk bisa mendapatkan game-game detail frame lebih bagus, atau enggak gitu ya? Ya syukur-syukur gitu ya kalau misalkan game-game next gen pakai GPU VRAM yang lebih besar bisa mendapatkan FPS lebih tinggi. Ya nantinya 7600 XT ini di kelas low end bakal jadi favorit ya. Harganya kan lebih murah, bisa mendapatkan FPS lebih tinggi. Tapi kalau misalkan enggak sama aja, ya gimana dong ya, nggak kepake tuh ya si VRAM gede-gede gini ya di kelas GPU ya low end. Kita akan tes juga nanti gimana performa 7600 XT ini. Tapi sebelum itu, nah di sini saya pengen sekilas aja lihat ini GPU dari Power Color seri Hellhound ya, si RX 7600 XT ini punya dual fan. Ya menurut saya sih ketika saya pegang seperti ini, seri si Hellhound ini tuh kebilang kerasa lebih pepeg, lebih sesek gitu ya. Kalau misalkan GPU dari brand lain yang punya dual fan biasanya tuh kerasa lebih kopong, lebih ringan gitu. Tapi kalau ini beda banget. Terus di sini juga dilengkapi dengan warna-warna silver menambah kesan mewah. Terus ini tuh dilengkapi dual fan dengan desain yang unik ya, sudut pisaunya itu mengarah ke bawah. Yang diklaim ini bisa mempercepat tekanan udara sehingga lebih efektif membuang panas. Fan ini tuh akan berputar ketika suhu GPU menyentuh 60 derajat Celcius dan berhenti berputar jika suhu di bawah 50 derajat Celcius. Terus untuk memaksimalkan pendinginannya, heatsink aluminium itu berbentuk horizontal dilengkapi 4 heat pipe yang berfokus ke copper base sehingga bisa langsung menyerap panas si GPU-nya. Di sini terdapat LED switch dan juga switch BIOS, OC, dan silent. Untuk hasil maksimal di video ini saya akan coba pakai mode OC aja. Lalu untuk dukungan dayanya dilengkapi 8 pin dan 6 pin power supply. Karena GPU ini punya TDP up to 190 watt dengan syarat minimum power supply 600 sampai 650 watt ya ketika saya lihat di web resminya si Radeon ini. Terus untuk port di sini udah jelas modern, ada 1 kali HDMI 2.1, 3 kali DisplayPort 2.1, dan harga di e-commerce ketika saya lihat-lihat yang ini tuh berkisar di 5,5 sampai 5,7 jutaan. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pengujian. Yang pertama benchmark, gaming, dan nanti ada kesimpulannya. Sekarang kita akan langsung tes aja. Let's go. Oke, pertama kita masuk pengujian 3D Mark ya. Tapi sayangnya di sini nggak punya pembanding untuk RX 7600 polos. Hanya ada skor RTX 4068 GB aja. Itu pun hanya hasil 3D Mark-nya aja. Pertama, Fire Strike. Power Color Hellhound RX 7600 XT ini mendapatkan skor GPU 32.281 poin. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, si RX 6600 XT ada peningkatan sekitar 14%. Untuk RX 6700 XT yang 12 GB mendapatkan 35.589 poin. Selisih sekitar 3.200 poin dari si 7600 XT. Nah, kalau RTX 4060 di sini terlihat jauh tertinggal, hanya mendapatkan 27.991 poin. Pengujian ini lebih ke performa si GPU. Lanjut di Time Spy, nah, kita lihat dulu si RTX 4060 ini terlihat lebih mepet ke 7600 XT yang mendapatkan 10.186 poin, sedangkan 7600 XT mendapatkan 11.447 poin. Hampir mendekati ya, apalagi si RX 6700 XT yang mendapatkan hanya 12.645 poin.
Lanjut di Pot Royal. Nah, pengujian ini lebih ke ray tracing. Lagi-lagi RTX 4068GB ini beda tipis banget dengan si RX 7600 XT 16GB. Walaupun dengan RDNA 3-nya, tetap urusan ray tracing kubu hijau tuh lebih dominan. Bahkan kalau naik sedikit ke RTX 4060 Ti, terlihat jauh banget skornya, menyentuh di 8000-an poin. Oke, kita masuk ke pengujian gaming ya. Kita lihat nih seberapa pengaruh VRAM-nya. Sistem PC yang saya pakai di sini menggunakan prosesor Ryzen 7 7700X, motherboardnya X670E Steel Legend, RAM 2x16GB, 6000 MHz, dan power supply 850 Watt Gold. Game pertama di resolusi 1080p Horizon Zero Dawn. Saya bandingkan dengan RX 6700 XT yang 12GB ya. Di sini terlihat kedua GPU tuh udah mentok-mentok di atas 95%-an untuk usage-nya, dan terlihat untuk VRAM 6700 XT berjalan di 10-11GB-an. Sedangkan si RX 7600 XT berjalan 10-12GB juga ya. Game ini memang terlihat nggak terlalu memakan VRAM ya. Jadi 12GB VRAM ini tuh udah lebih dari cukup untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lanjut di sini saya tes resolusi 1440p masih sama ya. VRAM dari RX 7600 XT itu paling tinggi ya kepakainya hanya 12GB aja gitu, nggak lebih. Hasil masih sama seperti di pengujian 1080p tadi. FPS yang didapat antara kedua GPU ini juga ya berbeda tipis, sama seperti pengujian 3D Mark tadi, selisih sekitar 10-11%-an. Si 7600 XT ini sedikit tertinggal. Lalu kita ganti ke game yang kekinian ya, The Last of Us. Pertama, resolusi 1080p, presetnya ini paling tinggi. Nah, scene di sini si RX 6700 X ini tuh kadang ada drop di beberapa frame. VRAM tuh berjalan 11GB, kalian bisa lihat di layar ya. Usage GPU udah mentok 99%, sama dengan si RX 7600 XT juga. VRAM-nya ini berjalan 12GB, kadang nyentuh juga 13GB dengan usage yang sama-sama mentok juga 99%. Kalau kita lihat ya memang FPS ini tuh sama-sama berimbang lah ya. Kadang lebih tinggi si 6700 XT ya, selisih 2-5 FPS-an. Ya memang game ini tuh terlihat memakan VRAM besar ya. Di sini saya penasaran, kita naikkan resolusinya ke 1440p di game The Last of Us ini ya, presetnya sama. Nah, si Power Color Hellhound RX 7600 XT ini tuh terlihat lebih tangguh ya, karena si VRAM ini bisa menyentuh 13-14GB. Nah, ini baru kepake nih VRAM gede di sini. Berasa saat perpindahan scene pada 6700 XT itu kadang ada drop FPS. Tapi kalau misalkan di RX 7600 XT ini ya berjalan mulus. FPS kedua GPU ini di resolusi 1440p sama-sama mendapatkan average 55 FPS. Intinya RX 7600 XT ini tuh bisa mengejar ketertinggalannya dari RX 6700 XT di performa game-game seperti si The Last of Us. Ya memang termasuk generasi-generasi baru lah ya untuk game. Ya bisa jadi di sini si VRAM tuh dibutuhkan di game-game yang akan mendatang. Kalau misalkan VRAM gede bisa menambahkan FPS lebih tinggi. Ya tapi nggak akan semua game seperti ini, hanya beberapa game aja. Ya ini salah satu kelebihan juga ya kalau misalkan GPU kelas low end punya VRAM yang lebih besar. Sedikit kesimpulan nih, kalau melihat hasil dari tadi, walaupun si Power Color Hellhound RX 7600 XT ini tuh selalu kalah poin di pengujian benchmark, apalagi 3D Mark tadi ya, dengan si RX 6700 XT, bahkan bisa sampai 11% kalahnya. Tapi saat pengujian gaming, khususnya di game-game yang terbaru lah ya, seperti The Last of Us, performa Hellhound RX 7600 XT ini tuh bisa mengimbanginya. Walaupun kita harus sedikit mengorbankan untuk si TDP-nya ya, 7600 XT ini tuh maksimum rata-rata pengujian gaming tadi tuh 192 watt ya. Ini watt yang tertinggi ya dibandingkan si RX 6700 XT yang maksimumnya hanya di 186 watt aja. Jadi selisih sekitar 6 watt kurang lebih ya. Lebih irit si 6700 XT. Nah, gimana setelah tadi melihat performa si Power Color Hellhound RX 7600 XT ini dengan VRAM besar, ya memang nggak terlalu berpengaruh lah ya, apalagi kalau misalkan di pengujian game-game yang ya sebelumnya kayak Horizon Zero Dawn yang kayak tadi pengujian tuh nggak terlalu berpengaruh banget si VRAM. Tapi kalau misalkan ya gamenya kayak tadi tuh ya si The Last of Us ini tuh ternyata bisa mengejar ketertinggalannya.
dari si 6700 XT. Padahal ketika tadi pengujian benchmark 6700 XT itu menang telak kalau misalkan dibandingkan dengan si 7600 XT ini. Bang, mending 6700 XT atau 7600 XT ini? Bingung juga gitu ya. Tapi solusinya kalau misalkan si 7600 XT ini pengen banyak peminatnya, pengen ya udah deh pilihan ya calon yang mau rakit PC itu pilihan terbaik untuk PC terbarunya jatuh ke 7600 XT ini, satu-satunya cara ya turunkan harga si 7600 XT ini. Walaupun dia punya 16 GB VRAM ya RDNA 3, tapi kalau harganya bisa lebih murah dari 6700, ini bakalan jadi favorit banget lah ya. Mau rakit PC pilih GPU-nya, ya udah 7600 XT jadi pilihan utamanya gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian tentang si RX 7600 XT ini? Apakah worth it dengan harga segitu atau mending turunin lagi biar lebih rame gitu, lebih banyak direkomendasikan gitu? Coba komentar di bawah. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.